tanggal 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, Indonesia masih dirongrong oleh bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Belanda. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah agar seluruh wilayah negara Indonesia, ya, mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Begitupun di Surabaya, ya. Di Surabaya keadaannya semakin mencekam setelah 31 Agustus itu. Kenapa? Karena tentara sekutu yang tergabung dalam AFNI, organisasi AFNI, itu masuk ke wilayah Indonesia, yaitu di Surabaya. Mereka menduduki satu tempat, yaitu di Hotel Yamato. Kemudian tanggal 19 Septembernya, tadi tanggal 18 September AFNI masuk, kemudian menduduki tempat yaitu di Hotel Yamato. Tanggal 19 Septembernya, orang Belanda, sekumpulan orang Belanda yang dikomandoi oleh Plugman mengibarkan bendera Belanda, ya, di Hotel Yamato. Ini diketuai oleh Plugman, ya. Nah, tentu saja ini sama saja tidak menghargai bangsa Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Apalagi tanggal 31 Agustus ini sudah diperintahkan di seluruh Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Malah di Hotel Yamato ini tadinya, ini tadinya 3 warna, merah, putih, biru. Nah, ya, keadaan semakin mencekam. Maka Residen Sudirman datang ke Hotel Yamato. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Tabayun kalau kata orang kita, ya. Tapi dari diskusi itu tidak menghasilkan apa-apa, melainkan malah perkelahian. Plugman dan orang-orang Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, ya, dan tidak mau menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Akhirnya saat itu juga terjadilah perkelahian. Namun Plugman harus mati gara-gara dicekik oleh salah satu petugas dari Indonesia yang bernama Sidik. Ya, mati nih. Nah, karena Sudirman tidak menginginkan hal-hal yang lebih pahit lagi, ya, akhirnya Sudirman dan semua petugas keluar dari Hotel Yamato. Yang tidak diduga-duga adalah Haryono dan Kusno Wibowo, ya, dia malah balik lagi ke Hotel Yamato. Setelah keluar bareng-bareng tadi dengan Sudirman, dia balik lagi ke Hotel Yamato, ya, naik ke sini, bawa tangga naik ke sini, kemudian merobek bendera. Menurunkan dulu, ya, menurunkan benderanya dulu, kemudian bendera merah putih biru ini, yang birunya dirobek, kemudian dinaikin lagi menjadi bendera merah putih. Nah, inilah aksi heroik
aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh Haryono dan Kusnowibowo. Ya. Dari sinilah pertempuran 10 November yang menghabiskan banyak nyawa tersulut oleh peristiwa penurunan atau perobekan bendera di Hotel Yamato. Ya. Pertempuran masih berlanjut, bahkan baru dimulai 27 Oktober 1945. Indonesia melawan Afnei. Afnei, tentara sekutu, tentara Inggris, ya. Dari pertempuran ini, tanggal 30 Oktober 1945, ada jenderal yang tertembak. Ya, jenderal dari Afnei ini ada yang tertembak, yaitu Jenderal Malabi. Nah, kalau ada jenderal yang sudah tertembak, pasti akan lebih panas kan perangnya. Ini baru 30 Oktober nih. 30 Oktober ini meninggal atau terbunuh, tertembak, ya. Tersulutlah emosi yang lebih besar. Tentara Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November. Ultimatumnya adalah 1. Orang Indonesia harus meletakkan bendera merah putih di atas tanah. Ya kan? Meletakkan bendera di atas tanah. Ultimatum yang kedua, pemuda Surabaya harus menandatangani surat menyerah tanpa syarat. Ya, pemuda harus menyerah. Nah, ancamannya apa kalau ini tidak dilaksanakan? Kata Afnei. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka tanggal 10 November sekutu akan menyerang Surabaya. Sekutu akan menyerang Surabaya. Apakah ultimatum itu dilaksanakan? Nah, saat itu namanya Gubernur Suryo. Ya. Gubernur Suryo yang saat itu pemimpin tertinggi di Jawa Timur tidak mau melaksanakan ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu itu. Ya. Maka terjadilah peperangan. Bung Tomo ya, berpidato di hadapan seluruh pemuda di Surabaya yang berapi-api, menggebu-gebu, menghidupkan semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Nah, 10 November terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara bangsa kita, Indonesia, dengan sekutu dan juga Belanda. Tercatat 20.000 jiwa
rakyat Surabaya wafat pada pertempuran itu. 20.000 jiwa loh. Ya. Dan sekitar 1.500 tentara sekutu Belanda sama ya. Mati terbunuh dalam perang, bahkan ada yang hilang. Dan perang ini berakhir pada tanggal 28 November 1945. Berapa lama tuh? Sekitar 18 hari ya. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 November. Nah, setelah itu pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno mengeluarkan peringatan lah ya. Setiap 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dari sini. Apa yang harus kita ambil nilai-nilai dari peristiwa ini? Pertama, semangat juang. Semangat juang kita harus minimal sama dengan orang-orang yang berjuang pada kemerdekaan kita. Ya. Bayangkan kalau saat itu bangsa kita tidak mau berjuang, diambil lagi kemerdekaannya tuh. Baru berapa bulan dari bulan Agustus ya, kemudian merdekanya hilang lagi gitu. Hanya berapa bulan tuh merdekanya. Ya. Nah, perjuangan mereka harus jadi teladan buat kita, terutama dalam berjuang, dalam belajar, dalam hidup sehari-hari. Kurangi mengeluh, ya. Kurangi apa namanya tuh, leyeh-leyeh ya. Rebahan terus, nggak mau gerak, mageran gitu, mageran. Kurangin seperti itu. Kita bisa menikmati kemerdekaan hari ini karena peristiwa ini yang tadi harus menghabiskan sekitar 20.000 jiwa. Jadi nilai-nilai juang yang ada pada peristiwa ini harus benar-benar kita ambil. Harus benar-benar kita hayati bahwa perjuangan mereka itu jangan sampai sia-sia. Kita memiliki tujuan nanti tahun 2045 itu adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu negaranya maju. 2045 berapa tahun lagi? 21 tahun ya? Nah, 21 tahun. 21 ditambah 12 berapa? 30? 21 ditambah 12, 33. 33 tahun. Lagi energik-energiknya. Ya, nggak jauh dari Bapak berarti usianya. Kamu lagi semangat-semangatnya. Nanti yang akan mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi Indonesia Emas, mengisi Indonesia Maju itu kalian. Mungkin akan jadi menteri, ya. Jadi apa lagi? Bupati, wali kota. Wah. Kan sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Wapres kita aja Bapak Gibran usianya berapa? 36 tahun. Muda kan? Nah, jadi jangan mentok kalau bercita-cita. Kalau pengen jadi presiden, pengen jadi apa? Menteri, pengen jadi wali kota, gubernur, nggak apa-apa, silakan bermimpi. Tapi mimpinya harus diikuti dengan upaya, dengan usaha. Semakin hari semakin baik, ya.